Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebahagiaan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, jadi malam tadi, yaitu hari Jumat malam ya, kami memulai kembali pengajian di rumah Pak Charlie, di mana kehadiran kami adalah pukul 10 malam, mulai ngajinya jam 11. Karena Pak Charlie ya menunggu ibunya di rumah sakit, maka kami sedikit terlambat. Nah, malam tadi kita sudah menyampaikan informasi tentang napak tilas Tuhan di dalam takbiratul ihram. Itu ada dua video. Karena kita takut panjang, kita bikin dua video. Nah, setelah itu ada tanya jawab yang tidak kami rekam, sehingga ya tidak ada videonya. Nah, salah satu hal yang sangat menarik adalah seketika Pak Weldi bertanya, "Pak Abu," kata beliau, pada surat Shad, surat nomor 38 ayat 72, Allah bercerita bahwa fa'iza sawaituhu wa nafaktu fihi miruhi, maka jika telah sempurna basyara tadi, Adam tadi, aku jadikan, wa nafaktu fihi miruhi, maka aku tiupkan rohku ke dalamnya, atau kepada Adam itu. Faka'ulahu sajidin, maka rukuklah kamu atau tunduklah kamu semuanya wahai para malaikatku, dengan cara bersujud kepadanya. Nah, jadi ayat ini ya ada persamaan redaksi dengan surat Sajadah ayat 9 yang bunyinya summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sama seketika telah kusempurnakan batang tubuh kamu dalam kandungan makmu, itu aku sempurnakan lagi ianya dengan cara aku tiupkan rohku ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang tadi kamu punya telinga belum bisa mendengar, maka dengan ditiupkan roh, maka telingamu bisa mendengar. Yang tadi kamu punya mata belum bisa melihat, setelah ditiupkan roh, maka matamu bisa melihat. Yang tadi kamu punya hati belum bisa merasa, setelah ditiupkan roh, maka kamu punya perasaan. Tapi sayang seribu kali sayang, kamu itu sedikit sekali yang bersyukur, berterima kasih atas semua itu. Nah, jadi yang digarisbawahi oleh Pak Weldi itu adalah wa nafaktu fihi miruhi, itu pada surat Shad ayat 72. Nah, dengan sumasahu wa nafakhu fihi miruhi. Nah, jadi sama redaksinya itu. Nah, dia sama redaksinya tapi berbeda actionnya itu. Berbeda tujuan akhir daripada peniupan itu. Nah, kalau di Adam, kalimat wa nafaktu fihi miruhi itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang nyata pada hamdu atau kabaro itu betul-betul sudah ada dengan Adam, bersama Adam serta Adam. Maka konsekuensinya adalah rukuklah kamu, tunduklah kamu dengan cara bersujud wahai para malaikatku kepada Adam. Nah, itu. Nah, kalau di kita lain lagi. Karena kita ini bukan satu orang sebagaimana ayahanda Adam, jumlah kita adalah miliaran, maka yang ditiupkan itu bukan rohku, tapi percikan daripada rohku. Percikannya itu. Sehingga apa yang terjadi? Nah, percikan rohku itulah yang mendengar di telinga kamu,
melihat di mata kamu, mencium di hidung kamu, bersuara berkata di lidah kamu, merasa di hati kamu, dan berpikir di otak kamu. Itu percikan rohnya aku. Kan beda dengan Adam. Kalau Adam bukan percikan, memang aku dan Rasul, atau Alhamdu, atau Akbar, sudah ada di Adam. Makanya sebagai konsekuensinya malaikat ruku atau tunduk dan sujud kepada Adam. Karena beliau adalah khalifah, pengganti Allah dan Rasul untuk mengatur alam semesta ini. Nah, itu perbedaannya. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul atau Alhamdu atau Ahmad atau Akbar tadi, Ana Abaul Arwah wa Adam Abul Bashar. Nah, itu yang ngomong adalah yang dalam dada Adam. Aku ini adalah bapak roh. Roh itu adalah anakku. Dalam bahasa lain, aku adalah sumber daripada roh. Roh itu adalah percikan daripada diriku. Nah, itu. Sedangkan tubuhmu adalah daripada tubuh Adam. Jadi satu kesatuan keberadaan. Tubuh kita dari tubuh Adam, roh kita adalah percikan daripada rohnya Adam. Yang ada ianya disebut dengan Alhamdu atau Ahmad atau Akbar, karena kita membahas tentang Akbar. Nah, itu saudaraku. Itu makanya dikunci dengan kalimat wawalidi wawalad. Demi bapak dan demi anaknya. Siapa bapak? Ya dia yang ada dada Adam itu. Siapa anak? Ya dia yang ada dalam dada kita, yang sama-sama ditiupkan ke dalam diri kita masing-masing. Nah itu. Nah itulah perbedaannya. Nah kemudian konsekuensi yang lain, dengan ditiupkan roh ke dalam Adam tadi, malaikat akan bekerja, bertugas mengatur langit dan bumi beserta isinya berdasarkan instruksi Allah Rasul yang ada pada Adam. Maka jelas posisi Adam itu luar biasa. Posisi Adam itu sangat sempurna. Nah, bagaimana tidak sempurna? Dia dijadikan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Ya kan? Dengan tangannya sendiri. Tidak ada campur tangan malaikat. Itu satu. Kemudian dia dijadikan dalam bentuk Allah. Seperti dikatakan pada hadis kursi, wa khalaqa Adam kasuratihi. Yang menciptakan Adam, menjadikan Adam dalam bentuk rupanya dia. Kemudian Adam tidak berbapak, tidak beribu. Artinya tidak melalui hubungan seksual. Kemudian Adam tidak dikandung, tidak mengalami masa anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Tidak. Bahkan di dalam ayat kursi dinyatakan bahwa ada kalimat yang berbunyi Allahu la ilaha illallah. Allah tidak Tuhan kecuali dia itu Tuhan. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Siapa itu Tuhan? Al-Hayyu, yang hidup. Siapa itu Tuhan? Al-Qayyum, yang berdiri. Bahkan membentuk rupa Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Allah tidak Tuhan, yang Tuhan itu dia. Kata Allah itu loh. Kalau Allah tidak hidup, tapi menghidupkan. Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Bahkan membentuk rupa Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan besar. Dia adalah ayahanda Adam, saudaraku. Nah itu. Jadi perlu sedikit kita luruskan bahwa antara Allah dengan Tuhan itu berbeda. Allah itu nama daripada yang ada di dalam dada Adam. Yang nyata ia pada Rasul. Rasul itu sifatnya dia. Bisa jadi hamdu, bisa jadi kabaro, dan bisa lagi nama-nama lain pada sifat bisa. Maka kita kenal dia bernama dengan Akbar, Alif dengan kabaro. Kita kenal dengan Ahmad, Alif dengan hamdu atau alhamdu. Sama dia itu. Nah itu. Nah jadi berdasarkan itulah kenapa Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk ruku atau tunduk serta sujud kepadanya, karena dia adalah khalifah.
artinya pengganti Allah dan Rasul di alam semesta, memimpin semua para malaikat, mengatur alam semesta, memberikan kebaikan kebenaran kepada semuanya. Itu kisah Adam. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di ayat kursi itu juga, surah Al-Baqarah ayat 255, keistimewaan Adam tuh nampak. Seperti la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidaklah dia itu dihinggapi kantuk dan tidak pula dia tidur. Kita akan tahu kenapa kita mengantuk. Karena kita sudah makan minum. Kita tahu kenapa kita tidur. Karena waktu itu tubuh kita yang palingnya terdapat miliaran sel hendak menyantap sel-sel lemah, sel-sel mati sehingga sel itu digantikan. Nah, cara menggantikannya itu dengan adanya makan dan minum. Makanya kita mengantuk, makanya kita tidur. Nah, kalau dia tidak mengantuk, artinya tidak makan dan minum, dan tidak pula tidur, artinya tidak diganti sel-selnya dia. Nah, itu kelebihan Adam dibanding dengan kita. Itu, saudaraku. Nah, itulah kira-kira gambaran tentang perbedaan yang di sini dikatakan wa nafakhtu fihi miruhi, yang di situ sumasahu wa nafakhu fihi miruhihi. Yang di sini adalah ayahnya ruh itu di dalam dada Adam. Sedangkan dalam dada semua kita yang jumlahnya miliaran ini adalah percikan daripada ruhnya Adam itu. Nah, punya fungsi yang berbeda. Yang satu menjadikan para malaikat tunduk dan sujud kepadanya, dan di kita itu yang menjadikan kita bisa mendengar, melihat, mencium, bersuara, berkata, merasa, berpikir di otak. Menunjukkan bahwa itulah ruhnya Allah, percikan daripada Tuhan. Nah, itu saudaraku. Sekiranya untuk meluruskan pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita Pak Waldi tadi. Nah, sebelum ini video saya tutup, saya jelaskan kembali. Inti daripada kajian malam tadi adalah seketika kita kan kita sholat tuh, sudah berniat, sudah tegak berdiri betul, sudah kemudian kan mengangkat takbiratul ihram. Ucapan kita apa? Allahu Akbar. Jadi dari Allah itu, si Allah ini menjelma pada kabaroh, maka jadilah dia akbar. Nah, itu baru koma. Selanjutnya akbar ini nyata ya pada wujud sertanya atau basyaro atau Adam. Makanya para malaikat ruku kepadanya dan sujud kepadanya. Itu secara ritualisasinya ya. Tapi secara actionnya dia mengerjakan pekerjaan Allah dan Rasul di bawah komando Adam, mengurus langit dan bumi berserta apa yang ada di antara kedua-duanya. Itu cerita itu, saudaraku. Nah, jadi kita sewaktu mengatakan takbiratul ihram begitu juga. Allah yang kita sebut, maka tiba-tiba Allah itu sudah nyata pada kabaro, maka bunyinya akbar. Tidak nyata akbar, maka nyata ya pada basyaro, yaitu ayahanda Adam. Maka benarlah ayahanda Adam yang kita hadapi, karena kita meniru malaikat-malaikatnya Allah. Itu bukan kehendak malaikat, tapi kehendak Allah. Sama juga dengan cara kita dan kehendak kita. Nah, itu. Jadi itu, saudaraku. Maka tidak satu pun yang ada dalam perjalanan pekerjaan sholat kita itu melainkan menggambarkan tentang perjalanan atau tampaktilahnya Tuhan pada kisah-kisah sejarah. Seketika dia Allah menyatakan diri kepada kabaro jadi akbar, akbar menyatakan diri kepada basyaro yaitu ayahanda Adam. Maka tunduklah malaikat dan sujud kepada dia. Sama kita juga seperti itu. Kalau tidak kita seperti itu, maka kita akan bermasalah sebagaimana iblis bermasalah. Iblis itu 3000 tahun dia beribadah itu tidak henti-hentinya. Bahkan dia bergelar dengan al-muqarrabun atau syekh mursyidnya para malaikat. Tapi keluar dia dari surga itu, diusir oleh Allah dan Rasul yang nyata pada Adam. Itu yang tidak tertangkap. Kita kira Allah juga, tapi sudah Allah dan Rasul yang nyata pada Adam mengusir iblis itu. Maka iblis berjanji minta tolong dipanjangkan umurnya hingga hari berbangkit. Nah, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Aku panjangkan umur kamu sehingga kamu bertemu dengan hari beragama. Artinya kutu Allah, marah Allah itu akan
di momen itu saja. Seketika dia sudah ruku, sudah sujud, maka selesai. Karena yaumiddin di situ artinya adalah hari beragama, yaitu sholat. Itu sudah selesai antara Allah dengan dia, antara Adam dengan dia. Tapi dia tidak mau. Bahkan dia menantang agar dia dipanjangkan usianya hingga hari berbangkit. Berbangkit siapa dan bagaimana? Nah itu dia. Yang pernah saya katakan bahwa seketika kita melihat diri kita dalam mimpi, sadarkah kita diri dalam mimpi itu kan tidak tahu dengan kita yang sedang tidur di sini. Tidak tahu kan? Nah itu. Seketika kita terjaga, maka mimpi itu hilang. Ternyata hidup kita juga adalah mimpi besar daripada diri kita sejati yang sedang tidur di surga. Kalau dia bangun, maka habislah usia kita. Tamatlah riwayat kita dan kita pun akan mati. Tubuh masuk dalam tanah, roh kembali kepada diri sejati. Tinggal kita mencocokkan roh kita itu melaksanakan amalia surga kah atau tidak. Kalau ya, masuk kita ke situ. Kalau tidak, apa boleh buat, kita akan mengulangi kembali di kelas yang sama. Itu sangat berat, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Artinya, ya bagaimana mungkin kamu bisa kafir kepada aku, sedangkan kamu mati, aku hidupkan. Aku matikan lagi, aku hidupkan lagi, aku matikan lagi, aku hidupkan lagi. Terakhir kamu harus kembali kepadaku. Caranya, ya kembali kepada diri sejati kita yang ada dalam surga. Dia ada dalam surga bersama ayahanda Adam dan bunda Hawa. Maka selesailah cerita tentang hari berbangkit, saudara. Nah, pada momen itulah iblis minta. Jadi itu cerita yang malam tadi. Mungkin itu saja sekedar penjelasan. Semoga dapat dipahami, saudaraku. Sebenarnya ya belum tidur dari malam tadi sampai sekarang itu, tapi tidak apa-apa. Ini adalah suatu hal yang biasa bagi kita. Apalagi kalau sudah cerita Allah dan Rasul, maka tidak ada kantuk, tidak ada lelah. Walaupun kita merasakan lelah itu, tapi tidak mau kita rasakan. Yang penting kita dengan Allah, serta Allah, bersama Allah. Tentu bukan Allahnya, melainkan dengan Rasulnya. Tentu bukan dengan Rasulnya, melainkan dengan wujud serta Allah Rasul, itu ayahanda Adam. Di mana? Dalam rasa batin. Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang bersangka dengan rasa batinnya kalau dia sudah bersama Adam bersama Rasul dan Allah, artinya sudah bertemu Tuhan, artinya sudah kembali kepada Dia di surga, saudaraku. Hari ini jadinya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.